Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali bersama Bu Guru untuk mengaji dan mengkaji materi pendidikan agama Islam melalui video pembelajaran yang telah Bu Guru sampaikan. Mari kita belajar bersama-sama dengan materi menyayangi anak yatim. Bu Guru harap kita bersama-sama belajar dengan nyaman dan senang. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membaca surat Al-Ma'un. Yang kedua, mengartikan surat Al-Ma'un. Yang ketiga, pesan pokok surah Al-Ma'un. Dan yang keempat, meneladani sikap terpuji yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Nah, pertama kita membahas tentang pengertian surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, ada yang tahu apa arti surat Al-Ma'un? Ya, Al-Ma'un artinya adalah barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7. Surat Al-Ma'un berada pada urutan surat ke-107 dan diturunkan setelah surat At-Takatsur. Dan surat Al-Ma'un ini tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Nah anak-anak, mari kita belajar bersama membaca surah Al-Ma'un. Kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah anak-anak bisa menirukan ya suaranya Bu Guru. Selanjutnya kita akan belajar mengartikan surah Al-Ma'un. Kita artikan per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang mengherdik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang tidak sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna.
Kemudian kita akan belajar mengartikan surah Al-Ma'un per kata. Nah, ayat pertama, Aro'aita, tahukah kamu? Alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan, biddini, agama. Ayat kedua, fadzalika, maka itulah, alladzi, orang yang yad'u, menghardik, al yatima, anak yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu, dan tidak mendorong, ala to'ami, memberi makan, al miskini, orang miskin. Ayat keempat, fawailun, maka celakalah, lil musallina, orang-orang yang sholat. Ayat kelima, alladzina hum, yang mereka itu, an sholatihim, terhadap sholatnya, sahuna, mereka lalai. Ayat keenam, alladzina hum, juga orang-orang yang yura'una, berbuat riya. Ayat ketujuh, wayamna'una, dan enggan, al-ma'una, memberikan bantuan. Nah, itulah arti dari surat Al-Ma'un baik per kata maupun per ayat. Selanjutnya Bu Guru akan menyampaikan tentang pesan pokok dari surah Al-Ma'un. Nah, pada surat Al-Ma'un ini isi suratnya adalah menjelaskan tentang ancaman terhadap mereka yang tergolong pendusta agama. Siapakah mereka? Ada yang tahu? Anak-anak ada yang tahu siapa mereka pendusta agama itu? Nah, ciri-ciri dari orang yang pendusta agama adalah yang pertama, orang yang menghardik anak yatim atau orang yang menindas atau menganiaya anak yatim. Yang kedua, ciri-ciri pendusta agama yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang melalaikan sholat. Yang keempat, orang yang berbuat riya. Dan yang kelima, orang yang enggan menolong dengan barang-barang berguna. Nah, kemudian ada juga golongan orang yang sholat tapi mereka akan celaka. Siapa mereka? Yaitu yang pertama, orang yang lalai dalam sholat. Nah, lalai bagaimana, Bu? Nah, diantaranya adalah orang yang malas-malasan atau orang yang menyepelekan sholat dan mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam sholat. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Seseorang yang mengaku Islam tetapi tidak sholat berarti telah melalaikan perintah Allah dan tergolong orang-orang yang celaka. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang riya dalam sholat. Riya itu apa sih? Nah, riya adalah pamer. Riya berarti beribadah dan sholat semata-mata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Yang ketiga adalah orang yang merasa enggan membantu orang lain dengan barang-barang berguna. Nah, kemudian ada pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Dan yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Dengan demikian, pesan dari surat Al-Ma'un, maka diharapkan anak-anak dapat meneladani dan mengamalkan sikap terpuji yang terdapat dalam surat Al-Ma'un, yaitu yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim, misalnya dengan cara berteman baik dan bertutur kata yang santun. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, melaksanakan sholat tepat waktu, jangan menunda-nunda waktu sholat. Dan yang keempat, hindari perbuatan riya, misalnya memamerkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain. Nah, itu anak-anak penjelasan dari Bu Guru mengenai surat Al-Ma'un. Semoga kita semua bisa terhindar dari ciri-ciri orang yang pendusta agama. Semoga kita dapat mengamalkan sikap terpuji dan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Nah, itulah anak-anak pesan yang terkandung dalam isi pokok surat Al-Ma'un. Setelah kita mempelajari tentang surah Al-Ma'un dan pesan-pesan yang terkandung dalam surah Al-Ma'un, maka Ibu harap kita semua dapat meneladani dan mengamalkan sikap terpuji yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Di antaranya yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim, misalnya dengan cara berteman baik dan bertutur kata yang santun. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, melaksanakan sholat tepat waktu, jangan menunda-nunda waktu sholat. Yang keempat, hindari perbuatan riya, misalnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain. Nah, itu yang bisa disampaikan Bu Guru. Semoga kita termasuk orang-orang yang dalam lindungan Allah dan terhindar dari orang-orang yang mendustakan agama. Semoga apa yang disampaikan Bu Guru hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.